Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sering membuat tanda salib dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita juga selalu memuliakan Allah Tritunggal setiap mengakhiri doa. Pemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, mengertikah kita Allah Tritunggal? Pahamkah kita dengan kepercayaan dan iman kita akan Allah Tritunggal? Untuk mengetahui Allah Tritunggal, kita bisa belajar. Bahkan dengan melihat gambar yang ada di sana, kita tahu Allah Tritunggal itu Allah Bapa brewoknya lebih panjang, mukanya memang lebih tua. Allah Putra agak masih muda, ada Yesus. Allah Roh Kudus ada merpati. Lalu ada para malaikat yang selalu menghubungkan Allah Tritunggal dengan kita di dunia. Bapak Ibu coba perhatikan bagaimana para malaikat itu memeluk dan menggendong dunia. Bagaimana kita memahami Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus lalu bekerja bersama malaikat untuk memeluk dan menggendong kita di dunia. Untuk mengetahui kita cukup bisa belajar, kita cukup bisa melihat. Tapi bagaimana kita bisa mengenal bahwa Allah Tritunggal memang selalu menjiwai dan memeluk kita melalui para malaikatnya dalam hidup di dunia? Maka untuk mengenal Allah Tritunggal, Bapak Ibu harus bergulat dan menemukan Allah Tritunggal dalam hidup sehari-hari. Maka harus ada pengenalan lebih mendalam, dan tidak akan pernah pengenalan lebih mendalam tanpa kita berjumpa. Orang yang memutuskan untuk menjadi suami istri butuh waktu untuk saling mengenal, dan ketika sudah saling mengenal, jatuh cinta berubah menjadi rasa sayang, lalu mereka memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Maka ada istilah dikenal maka disayang. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dirajut dan dimaknai dalam hidup yang biasa setiap hari. Maka untuk mengenal Allah Tritunggal,
kita harus mencoba mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari, karena tanpa itu kita bisa akan jatuh dalam bahaya ajaran sesat atau salah paham tentang Allah Tritunggal. Lalu kemudian kita tidak bisa menjawab ketika orang mengatakan bahwa orang Katolik itu percaya kepada politeisme, bahwa Allah Tritunggal itu sama dengan 3 Allah. Bukan, Allah cuma satu, cuma menjelmakan diri dalam 3 pribadi. Dan 3 perayaan hari raya besar dalam gereja masing-masing mengajak kita untuk fokus pada Natal, perayaan Bapa menjelma menjadi manusia dengan lahir dalam diri Yesus. Paskah kita lebih dalam mengenal siapa itu Yesus Putra Allah. Pente kita diajak untuk mengenal Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Tapi perayaan-perayaan itu tidak cukup, katekese tidak cukup, bahkan sakramen permandian ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga tidak cukup. Ia butuh dikenal dalam perjalanan hidup. Nah, inilah yang dapat kita pelajari dari Nikodemus dalam Injil, Santo Paulus dalam bacaan kedua, lalu Musa dalam bacaan pertama. Bagaimana mereka mengenal Allah dari pengalaman hidup, bukan dari pengetahuan. Terkait dengan hal ini, sedikitnya ada pengalaman sederhana, tapi menurut saya akhirnya sangat bermakna kalau kemudian direnungkan dan direfleksikan kembali. Tadi malam itu kan kita makan-makan di rumah salah satu umat yang punya 3 orang anak. Terakhir itu kita diberikan minum kopi dan saya kaget, saya malah dapat kopi yang bertuliskan IM3. Kopinya juga 3 in 1. Memang pahit, tapi ada kopi kan, ada air, lalu ada gelas namanya 3 in 1. Dan memang gelasnya bertulis IM3. Lalu kemudian tadi pagi saya berpikir-pikir lagi, hari ini ada baptis 3 orang anak. Kenapa 3 orang anak dibaptis pada saat kita merayakan Hari Raya Tritunggal? Ini hal-hal sederhana yang bukan tanpa makna. Dan pengalaman-pengalaman ini mengajak dan mengantar saya untuk mencoba memaknai lebih dalam lagi. Siapa itu Allah Tritunggal? Bagaimana ia bekerja dalam hidup kita? Ya, seperti itulah. Misalnya, untuk memahami Allah Tritunggal, kita pakai saja falsafah 3 in 1. Kalau kopi itu terdiri dari kopi, gula, dan susu, tetap namanya kopi. Siapa yang bisa melihat gulanya? Siapa yang bisa melihat susu dan membedakan kopinya? Tidak ada. Kita tetap menamakan itu kopi, tetapi terbuat dari 3 unsur yang berbeda yang sama-sama berpengaruh untuk memberikan kenikmatan. Nah, seperti itu juga Allah Tritunggal. Kita tidak bisa mengatakan dan membedakan mana Allah Bapa, mana Allah Putra, mana Allah Roh Kudus. Karena ini satu Allah 3 pribadi. Yesus itu anak Allah, dan tidak bisa kita membayangkan anak itu seperti hubungan biologis. Tapi coba kita membayangkan itu seperti anak tangga. Susah juga kita membedakan mana induknya. Dan ini adalah hal-hal biasa yang rasanya baik untuk membantu kita memaknai Allah Tritunggal. Dan tentu seperti apa yang saya katakan, tidak akan pernah kita paham dan mengenal Allah Tritunggal kalau kita tidak coba memaknai kehadirannya dalam hidup biasa sehari-hari. Musa mengenal Allah itu pengasih, penyayang, dan panjang sabar justru dari pengalaman ketika ia sedang membawa 2 loh batu ke Gunung Sinai dalam bacaan pertama. Tuhan tampak dalam awan dan memperkenalkan diri kepada Musa, lalu dia mengenal Tuhan itu siapa. Akulah Tuhan, pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Lalu Musa bilang apa? Tuhan, sekiranya aku sudah dikaruniai, mampirlah di hadapan kemah kami. Biar kami sudah sering jatuh ke dalam dosa,
tapi kami tahu Allah Maha Kasih. Maka dari sini Musa menemukan Allah adalah kasih, yang kemudian dalam Injil dimaknai kembali oleh Yohanes dengan mengatakan Allah adalah kasih. Kasih Allah Bapa itu terjelma dan terwujud dalam diri Yesus putranya. Dan Yesus bilang, aku adalah tanda kasih Allah kepada dunia. Dan sampai-sampai Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jangan lupa kelompok para sahabat itu harus saling memberikan nyawa, jangan saling menjual dan menawarkan jualan saja di kelompok. Berkorban itu berkasih. Apalagi definisi kasih itu sabar, pemaaf, pengampun, sukacita. Jangan lupa, siapapun boleh menyapa saudaranya sahabat, tapi jangan meminimalisir makna kata sahabat untuk kepentingan dunia. Harus betul membuktikan kasih Allah ditunggang kepada satu sama lain. Dan Yesus yang adalah tanda kasih Allah dialami betul oleh Paulus. Paulus ini kan rasul yang awalnya preman, penjahat, pengejar dan membunuh murid-murid Yesus. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, ia lalu kenal siapa itu Yesus. Jadi perjalanan hidup itu adalah saat terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah. Sama dengan Musa berjalan ke Sinai, Paulus berjalan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Allah. Dan kata seorang teolog, ada 3 momen terbaik untuk kita bisa berjumpa dengan Allah. Satu namanya bed, bad, dan bas. Bed itu tempat tidur. Yusuf banyak kali berjumpa dengan Allah saat dia bermimpi dalam tidur. Bad itu kamar mandi. Archimedes menemukan hukum Archimedes saat dia cebur di dalam kolam. Dan saya sendiri mengakui banyak mendapatkan inspirasi khotbah itu saat mandi. Yang penting kan mandi sambil berpikir. Jangan hanya sibuk cari sabun dan sampo saja. Dan yang ketiga itu bas. Bas itu sebuah perjalanan seperti Paulus menjumpai Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan ini adalah 3 momen yang sangat inspiratif untuk kita bisa mengenal Allah Tritunggal. Dan pengalaman hidup itulah yang membuat Paulus berani berbicara tentang juga kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam bacaan kedua yang telah kita dengar. Karena itu dia ajak apa? Bersukacitalah dalam hidup. Dengar nasihat. Itu penting. Kita itu kalau orang nasihat coba dengar. Jangan anggap remeh atau membantah. Yang namanya nasihat pasti selalu baik. Tapi yang tidak baik ketika kita melihat yang menasihati itu siapa. Kalau orang yang kita suka pasti biar salah diterima. Kalau orang yang tidak kita suka padahal benar nasihatnya, kita tolak. Tidak boleh. Apalagi yang menasihati pastor gitu. Masa ada pastor yang menasihati kamu terjebak dalam kejahatan atau bencana? Tidak ada. Tidak usah jadi pastor kalau pastornya menasihati kamu untuk terjerumus dalam bahaya. Dan kasih itu pula lah yang dicari oleh Nikodemus ketika dalam Injil kita mendengar cerita tentang ia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berbicara tentang dirinya yang adalah tanda kasih Allah. Kenapa Nikodemus mencari Yesus dan kenapa Yesus berbicara dengan sangat gamblang kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali, tentang akhir hidup, tentang dirinya? Kenapa? Karena Nikodemus mau relakan waktu untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Nikodemus ini sebenarnya pemimpin agama Yahudi, kelompok kaum Farisi. Bapak Ibu tahu
Orang Farisi adalah orang yang sangat tidak suka dengan Yesus, dan Nikodemus juga pasti. Apalagi kalau kumpulnya terus sama orang Farisi, pasti terus tidak menyukai Yesus. Tapi entah karena apa, Nikodemus ini merasa tergerak, ingin berjumpa pribadi dengan Yesus, mau bicara muka ke muka dengan Yesus, untuk mengetahui Yesus itu sebenarnya siapa, apa sih yang Yesus katakan. Maka ia menunggu sampai malam supaya bisa berjumpa dengan Yesus. Dan memang akhirnya dia lama berbincang-bincang dengan Yesus, dan dialog yang panjang pun terjadi. Termasuk ketika Yesus bilang, kalau kamu menjadi manusia baru harus dilahirkan kembali. Sampai dia bilang, Yesus, bagaimana sih Yesus ngomong nih? Masa saya yang sudah tua begini masuk lagi ke dalam perut lalu dilahirkan lagi? Lalu Yesus terus memberikan penjelasan. Akhirnya dia paham. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Karena dia sudah bertemu dengan Yesus, sudah mengenal dan paham tentang Yesus, ia menjadi orang Yahudi dan orang Farisi yang berani membela Yesus. Ketika Yesus diadili oleh orang-orang Farisi, dia bilang apa? Sabar dulu. Benar nggak kamu mengadili dia? Dan kemudian Nikodemus juga dia masih tidak enak sama teman-temannya untuk terang-terangan mengikuti Yesus. Tapi dia setia mengikuti Yesus. Waktu Yesus diturunkan dari salib, dia bersama Yusuf dari Arimatea juga ikut memberikan rempah-rempah untuk mengharumkan jenazah Yesus. Kemudian Nikodemus memang menjadi seorang martir. Ini sedikit cerita tentang bagaimana orang yang anti Yesus pun, anti Tuhan pun kemudian sangat mencintai Tuhan kalau ia betul mengenal baik Tuhannya itu siapa. Dan tidak ada kesempatan dan saat terbaik untuk kita lebih mengenal dengan lebih baik Tuhan kita kalau tidak ada kesempatan menanggalkan kesibukan pekerjaan, menarik diri dari kelompok yang mungkin tidak bagus seperti Nikodemus untuk bertemu Tuhan. Karena ketika kita berhadapan dari muka ke muka, Tuhan berani berbicara tentang apa adanya kepada kita. Mungkin sama dengan Anda perlu datang berdoa sendiri di gereja, berbicara dengan Tuhan. Dan saya pikir Anda kalau punya masalah dalam hidup, Anda perlu bertemu pribadi untuk menyelesaikan, bukan terus berbicara di luar sana, karena itu sangat menciptakan banyak persoalan yang tidak akan pernah selesai. Maka marilah kita belajar dari Musa, Paulus, Nikodemus, tiga orang pribadi yang diceritakan dalam kitab suci, untuk membantu kita memaknai sekali lagi Allah Tritunggal tak akan pernah kita kenal dan tak akan pernah kita sayang kalau kita tidak memaknainya dalam perjalanan hidup biasa setiap hari di Bet, Bat, dan Bas. Semoga Tuhan memberkati.